Kita semua merasakannya. Mungkin kita tidak selalu bisa tahu apa itu, tapi ada yang rusak. Kita mengalaminya melalui ketidakadilan, rasa sakit, dan penderitaan. Apakah dunia seharusnya seperti ini? Dahulu kala, Allah menciptakan segalanya dari kekosongan. Dengan berfirman menjadikannya ada. Dia isi dengan terang dan kehidupan yang menjadi langit dan bumi, tempat keagungan dan keajaiban. Lalu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Karya terbesarnya, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan dia mempercayakan manusia untuk merawat semua yang dia ciptakan sebagai perwakilannya. Allah memberi manusia kuasa dengan tujuan melayani orang lain dan membagikan keutuhan dan keindahan atas seluruh ciptaan dengan Allah sebagai sumber mereka untuk tahu yang baik dan yang jahat. Tapi manusia memilih untuk mengartikan baik dan jahat tanpa Allah. Pilihan mereka membuat seluruh umat manusia berada di bawah kutub dosa dan maut. Mereka semakin tenggelam dalam kehancuran, dan semua ciptaan menderita karenanya. Kita berusaha mencari keselamatan, tapi sejarah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Setiap manusia diberi kesempatan untuk berkuasa, tetapi malah melakukan apa yang baik di mata mereka daripada di mata Allah. Kita terjebak dalam lingkaran dosa dan maut. Tapi Allah bertekad untuk menyelamatkan kita dari rasa sakit. Bukan karena kita bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkannya, tapi karena Dia mengasihi kita. Bukannya meninggalkan kita, Allah menjadi satu dengan kita di dalam Yesus. Dalam Dia, kepenuhan Allah turun dan berdiam dalam tubuh manusia. Yesus menunjukkan pada kita bagaimana hidup dalam dunia yang hancur sebagai manusia yang ideal dalam gambar Allah. Kemudian Dia mati bagi kita, menanggung sendiri semua kesalahan dan rasa sakit kita di atas kayu salib. Yesus memberikan hidupnya untuk memulihkan yang hancur di dalam kita, sehingga kita bisa memiliki hidup yang kekal sebagai bagian dari hidup yang baru, bebas dari belenggu dosa dan maut. Melalui Yesus, Allah membuat dunia yang hancur menjadi utuh kembali. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya atas apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Menyadari bahwa kita hancur dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Dan meminta pengampunan pada Allah. Dia mengundang kita untuk berbalik dari melakukan dengan cara kita, menjadi hubungan dengannya untuk hidup sesuai kehendaknya. Tanpa dosa, tanpa menyakiti yang lain, atau lingkungan kita. Untuk hidup seperti Yesus hidup, menyatakan kehidupan, keindahan dan kebaikan di mana-mana. Di masa yang akan datang, manusia akan hidup sebagai satu keluarga dengan Allah di dunia yang tidak lagi rusak karena kejahatan. Seperti Yesus, kita akan dibangkitkan dalam hidup yang baru di dalam tubuh kemuliaan yang sepenuhnya telah dibebaskan dari cengkraman maut dan dosa selama-lamanya. Hidup yang kekal tidak bergantung pada kita. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita capai atau dapatkan. Allah menawarkan keselamatan secara gratis karena kasih-Nya yang besar pada kita. Yang perlu kita lakukan untuk menerima